Jenis dan cara kerja rem. Pemirsa, rem memang menjadi salah satu komponen paling penting pada sebuah mobil. Jadi, sudah semestinya para pemilik kendaraan mengenal dengan baik bagian dari kendaraan yang satu ini. Pada dasarnya, ada 3 jenis rem yang populer. Pertama adalah rem tromol. Jenis ini digunakan pada kendaraan-kendaraan lawas seperti mobil dan motor klasik. Berikutnya rem angin. Ini adalah rem tromol dengan bantuan hidrolik yang digerakkan oleh tekanan angin. Itu sebabnya rem ini populer dengan sebutan rem angin dan biasanya digunakan untuk kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan bus. Dan terakhir adalah rem cakram. Ini merupakan jenis rem paling populer untuk kendaraan era modern, baik mobil maupun motor. Pada prinsipnya, rem ini dibagi atas 3 komponen, yakni cakram, kaliper, dan kampas rem. Cara kerjanya pun sederhana. Rem ini bekerja optimal dengan koordinasi pergerakan kampas rem dan kaliper yang digerakkan oleh tekanan pulumas. Saat tuas rem ditarik pada motor atau ditekan pada mobil, maka tekanan oli akan menggerakkan kaliper untuk mendesak kampas rem menjepit cakram yang berputar. Kenapa rem gagal berfungsi? Lantas, apa sih menyebabkan rem tidak berfungsi? Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari minyak rem yang habis hingga kanvas dan piston rem yang rusak. Piston atau kanvas bisa rusak atau aus karena faktor usia. Untuk mencegahnya, bisa dilakukan lewat pemeriksaan berkala setelah kendaraan menempuh jarak 10.000 km. Faktor penyebab lain adalah selang minyak rem yang tersumbat. Karena itu, kondisi minyak rem dan selang minyak sangat penting diperhatikan. Sering membuka tutup tabung minyak rem dapat mengakibatkan kotoran masuk ke tabung dan menyumbat selang, sehingga fungsi pengereman tidak berjalan dengan baik. Penyebab rem blong lainnya adalah seal piston master yang aus. Selain karena faktor usia, kualitas minyak rem yang kurang bagus juga menjadi pemicunya. Disarankan untuk menguras dan mengganti minyak rem setiap 6 bulan atau maksimal setahun sekali. Jangan panik, ini cara mengatasinya. Rem blong memang menjadi sesuatu yang paling ditakuti setiap pengendara. Kejadian naas ini bisa menimpa siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Untuk menghindari tabrakan, pengemudi biasanya memilih untuk banting setir. Tapi sebenarnya ada cara yang tepat untuk dilakukan jika rem tiba-tiba blong. Yang utama adalah jangan panik. Langsung nyalakan lampu hazard dan bunyikan klakson agar kendaraan di sekitar tahu Anda sedang bermasalah dalam keadaan darurat. Langkah berikutnya adalah menurunkan gigi secara bertahap. Jika mobil manual, turunkan secara bertahap dengan cepat. Misalnya sedang berada di gigi 4, turunkan secara bertahap ke gigi 3, 2, lalu 1. Ingat, jangan turunkan gigi secara langsung karena itu akan membuat Anda malah kehilangan kendali. Bila menggunakan mobil matic, maka lakukan hal sebaliknya. Turunkan gigi langsung ke tingkat rendah. Biasanya, cara-cara tadi akan memperlambat laju mobil. Lalu cobalah untuk menginjak rem. Bila terasa lembut dan bisa menginjak lantai mobil, kemungkinan rem Anda kekurangan minyak rem atau mengalami kerusakan fungsi master silinder. Jika ini terjadi, teruslah memompa rem untuk mengembalikan tekanan rem. Tapi jika pedal gas terasa keras, besar kemungkinan ada masalah pada pedal atau ada sesuatu yang mengganjal pada rem Anda. Menginjak rem secara konsisten juga wajib hukumnya, sebab tak jarang sistem rem tidak berfungsi hanya sementara waktu. Jadi ada kemungkinan saat Anda mencoba terus-menerus, sistem pengereman kembali berfungsi. Lalu bagaimana bila semua cara yang dilakukan tadi tidak menemui hasil, alias mobil masih terus melaju? Jika itu yang terjadi, terpaksa Anda harus mempergunakan rem tangan. Lakukan hal ini secara perlahan dan jangan mendadak, karena akan membuat Anda kehilangan kontrol atas mobil. Selamat karena penyelamat. Pada kasus rem blong di video ini, pengemudi terlihat langsung menepi dan mengambil jalur yang terlihat menanjak dan berbatu. Apakah Anda tahu ini jalur apa? Yap, jalur ini merupakan jalur penyelamat kendaraan saat mengalami rem blong. Berbagai ruas tol dengan kontur berbukit tentu memiliki fitur keselamatan ini. Secara fisik, jalur penyelamat memang dibuat menanjak untuk mengurangi laju kendaraan. Fitur keselamatan ini juga dilengkapi batu-batuan kecil dan pasir yang berfungsi untuk meredam kecepatan kendaraan. Di ruas jalan yang riskan rem blong, jalur penyelamat selalu berada di sisi kiri jalan. Jadi, pengemudi sebaiknya mengarahkan kendaraan menuju ruas jalan paling kiri. Nah pemirsa, tentu saja kita tidak mau berada dalam situasi mengerikan tersebut.
Karena itu ada baiknya kita selalu mengecek kendaraan kita secara berkala demi menghindari situasi yang tak diinginkan. Saksikan terus On The Spot untuk mendapatkan informasi berharga, unik, dan konten wow lainnya pastinya di Trans 7.